Ada orang yang melihat orang lain mendapat mukjizat dan bertanya, "Kenapa saya tidak mendapat mukjizat? Adakah yang salah dengan diri saya atau ada sesuatu yang harus saya tambahkan dalam iman saya?" Mari bersama belajar dengan hambanya, Pendeta Wahyu Pramudia, tentang hal ini. Baik, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan temanya luar biasa teman-teman, yaitu kalau iman bisa dicek pakai Google Maps, kamu nyasar nggak ya? Gitu ya. Nah, jadi apakah ini kaitannya dengan teknologi dan Alkitab atau yang lainnya? Nanti kita akan bersama-sama dengan hambanya, pakai Paul Surya, belajar tentang hal ini, dan pasti terkoneksi dan juga relevan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengasihi kami dan senantiasa memberkati kami dengan kebenaran-Mu yang Engkau terus nyatakan dan suarakan melalui firman Tuhan yang tertulis bahkan di malam hari ini ketika firman Tuhan itu direnungkan oleh hamba-Mu Pendeta Paul Surya dan akan membagikan bagi kami sehingga kami boleh semakin dijelas oleh kebenaran dan juga diterangi dengan kebenaran itu, sehingga langkah hidup kami pasti tepat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Paulus, saya persilakan Pak. Ya, selamat malam Pak Febi dan juga para pemirsa sekalian dimanapun berada. Senang bisa bertemu kembali secara online ini. Tema yang akan kita bahas seperti tadi sudah disebutkan, yaitu kalau iman bisa dicek pakai Google Maps, kamu nyasar nggak? Ini sebenarnya bicara tentang iman yang benar itu gimana sih? Saya akan bacakan 2 ayat dari Roma 10, 9 dan 10 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada sebuah kisah imajinasi tentang surga, di mana semua proses untuk masuk surga itu sudah serba digital. Nah, ada satu komputer besar di gerbang surga dengan layar sentuh dan kecerdasan buatan. Nah, seorang pria yang bernama Daniel tiba di gerbang dan diminta mengisi formulir digital. Ternyata ada suara yang menyapa dengan lembut, "Selamat datang Daniel, untuk masuk surga Anda memerlukan 1000 poin. Silahkan ketik prestasi Anda selama hidup di dunia." Lalu Daniel dengan percaya diri mulai mengetik, "Oh, saya pergi ke gereja setiap minggu. Saya memberi perpuluhan secara teratur. Saya menjadi relawan di panti jompo selama 10 tahun. Lalu dia mengetik juga, saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah mabuk-mabukan, saya tidak berjudi." Lalu ternyata komputer besar yang di surga itu menjawab, "Luar biasa yang Anda lakukan. Nilai total Anda adalah 58 poin." Daniel mulai panik dan bingung. Cuma 58, padahal standar masuk surga 1000. Lalu dia segera menambahkan cepat-cepat, "Oh, saya selama hidup di dunia telah membesarkan 2 anak dengan takut akan Tuhan. Saya juga sudah memaafkan orang yang telah menyakiti dan menghancurkan hidup saya. Saya juga aktif dalam pelayanan di gereja dan berkali-kali ikut mission trip." Lalu komputer di surga itu menjawab, "Luar biasa yang Anda lakukan. Total poinnya 45 poin. Jadi sekarang total semuanya 103 poin. Masih kurang 897 poin." Daniel terdiam dalam kebingungannya. Dia lalu berkata pelan, "Kalau begitu, satu-satunya harapan saya adalah kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali." Lalu komputer besar di surga menjawab, "Jawaban Anda benar. Anda diberi 1000 poin oleh anugerah Tuhan. Selamat datang di rumah Bapa."
Saudara, meskipun ini hanya cerita imajinasi, tapi dari cerita imajinasi ini kita bisa belajar satu kebenaran, bahwa perbuatan baik kita sebaik apapun tidak mungkin dapat memenuhi standarnya Allah. Sehingga dengan perbuatan baik kita tidak mungkin masuk surga. Kalau kita melihat misalnya di dalam Yesaya 64 ayat 6, di sana dikatakan semua kesalehan kita, hal-hal baik dalam hidup kita, seperti kain kotor di mata Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi standarnya Tuhan. Nah, satu-satunya jalan keselamatan untuk orang masuk surga, diselamatkan, adalah percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yesus yang mati dan bangkit. Dan kalau kita melihat Roma 10, 9-10 ini, menekankan kebenaran ini. Iman kepada Yesus yang bangkit dari kematian adalah iman yang menyelamatkan. Nah, sekarang kita akan melihat aspek-aspek yang harus ada di dalam iman yang menyelamatkan itu apa. Karena bisa jadi kita berpikir kita punya iman yang benar, yang menyelamatkan, tetapi ternyata tidak memenuhi aspek-aspek yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, makanya topik pada saat ini adalah kalau iman kita bisa dicek pakai Google Maps. Kamu nyasar nggak? Mari kita cek bukan dengan Google Map, tetapi dengan firman Tuhan. Berdasarkan Roma 10 ayat 9 dan 10 ini, apakah iman kita itu iman yang benar, yang tidak nyasar, yang memenuhi aspek-aspek yang harus ada di dalam saving faith, iman yang menyelamatkan. Aspek yang pertama, di dalam iman yang menyelamatkan yang harus ada, berdasarkan Roma 10, 9 dan 10, ya, bukan berdasarkan Paulus Surya, bukan berdasarkan saya, bukan berdasarkan pemikiran manusia, tetapi berdasarkan Roma 10 ayat 9 dan 10 ini, aspek yang harus ada untuk mencek apakah iman kita nyasar atau enggak, yaitu yang pertama yang harus ada, iman yang benar, aspek pertama yang harus ada adalah mengenal Yesus dengan benar. Dalam hal ini mengenal Yesus dengan benar dalam hal apa? Di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, dia mati dan bangkit. Itu yang dimaksud di dalam Roma 10, 9 dan 10 ini tentang aspek iman yang benar, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Yesus adalah Tuhan, dia mati dan bangkit. Nah, sebutan Yesus adalah Tuhan di sini, itu bukan sekedar dia itu Tuhan, penghormatan secara manusia yang hanya seperti dalam bahasa Inggris, Sir, Tuan, tetapi di dalam konteks di sini, Yesus itu disebut Tuhan, itu disetarakan dengan Yahweh sendiri. Di dalam bahasa Perjanjian Lama, bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua, menunjuk kepada Yahweh sendiri. Jadi di sini Yesus sebenarnya adalah Yahweh sendiri. Yang kalau kita melihat misalnya di dalam Yeremia 23, 5 dan 6, maka di sana dikatakan bahwa Raja keturunan Daud, Yesus pasti menunjuk pada Yesus, itu disebut sebagai Tuhan, Yahweh keadilan kita. Jadi aspek pertama yang harus ada dalam iman yang menyelamatkan, yang tidak nyasar, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Pertama, Yesus adalah Tuhan, dia Allah sendiri. Jadi kalau ada orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Allah sendiri, ya ini menyalahi Roma 10, 9 dan 10. Lalu isi iman yang benar kepada Yesus juga adalah percaya dia mati dan bangkit. Dua hal ini merupakan hal yang membedakan antara kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ya, di dalam semua agama dan kepercayaan, tokohnya itu tidak disembah. Kenapa? Karena memang mereka manusia 100%. Sedangkan di dalam kekristenan, Yesus manusia 100%, tetapi juga Allah 100%. Makanya dia disembah.
Orang Majus datang mau menyembah bayi Yesus. Kita orang-orang percaya menyembah Yesus. Karena dia adalah Tuhan, dia Allah sendiri. Lalu, Yesus mati dan bangkit. Ini juga membedakan dengan semua kepercayaan. Karena semua kepercayaan, tokohnya pernah hidup, pernah mati, dan belum bangkit. Yesus mati pada hari yang ketiga, bangkit kembali dan tidak pernah mati lagi. Nah, ini menjadi aspek yang sangat penting yang harus ada di dalam iman yang benar, yang tidak nyasar. Aspek pertama, mengenal Yesus dengan benar, dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Aspek kedua, iman yang benar itu adalah iman yang bersumber dari hati. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10-nya, sebab atau karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi ini aspek internal, aspek penting dari iman. Ya, jadi pernah ada ungkapan yang mengatakan bahwa our heart is not everything. Memang jantung kita, ini physical heart ya, jantung kita itu bukan everything. Bukan satu-satunya, bukan segalanya. Karena ada paru-paru, ada ginjal, ada syaraf yang penting-penting juga. But everything without heart is nothing. Tapi segalanya itu kalau tanpa hati, tanpa jantung, maka ya nggak berfungsi juga. Secara rohani, itu demikian juga. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi bukan dengan hati kita, maka itu sia-sia. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang beribadah padanya di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Mereka memang dengan bibirnya memuji, memuliakan Allah, tetapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka melakukan semua itu. Dan juga di dalam Kisah Rasul pasal 8, di sana ada seorang namanya Simon, tukang sihir, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan dibaptis, tetapi hatinya tidak benar. Sehingga seorang pelayan Tuhan mengatakan, kamu tidak sungguh bertobat, hatimu itu tidak lurus, tidak benar. Meskipun kelihatannya sebagai orang percaya. Jadi, aspek yang harus ada di dalam iman yang tidak nyasar, yang sejati, yang benar, itu ada pengenalan yang benar tentang Yesus. Dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit, dan kita percayanya itu bersumber dari hati. Dan yang ketiga, jadi ada 3 unsur aspek penting yang harus ada. Tidak boleh tidak ada salah satu, ketiga-tiganya ada, yaitu aspek kita itu mengaku dengan mulut. Kita menyatakan secara publik, orang bisa melihatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iman bukan hanya relasi pribadi kita dengan Allah dalam pengertian melalui hati kita, tetapi juga pengakuan kita di hadapan orang lain, mengaku dengan mulut. Ini aspek pentingnya. Karena kalau kita melihat konteks daripada Roma 10 ini ditulis, maka saat itu orang-orang percaya itu sedang di dalam aniaya. Sedang dalam penganiayaan di bawah pemerintahan Kaisar Romawi yang menganggap dirinya Kaisar itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga pasti ada tekanan, ketakutan dari orang percaya untuk tidak mengaku secara publik. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita benar-benar punya iman yang benar, yang tidak nyasar, bukan hanya mengenal Yesus dengan benar, mengaku dengan hati, tapi juga menyatakan, percaya dengan mulut kita, bahwa kita memang orang yang telah percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa baptisan itu tidak dilakukan sendirian.
Nah, kecuali orang itu mungkin sudah sakit keras ya, mungkin hanya di depan beberapa orang. Tetapi pada dasarnya baptisan itu di depan jemaat. Karena itu suatu pengakuan secara publik supaya orang bisa melihat bahwa kita memang mau mengikut Tuhan Yesus saja. Ya, di dalam sejarah gereja 3 aspek yang harus ada di dalam iman yang benar yang tidak nyasar itu ada sebutan dalam bahasa Latin notitia, yaitu bersangkut paut dengan knowledge, pengetahuan kita yang benar tentang Yesus. Yang kedua assensus, hati kita setuju dengan kebenaran itu. Lalu yang ketiga adalah fiducia, kita mau untuk menyatakan mengikut Tuhan secara bisa dilihat oleh orang lain. Ya, ini kalau saya analogikan itu seperti ini ya. Berapa waktu yang lalu saya sakit gigi nih. Gigi saya entah kenapa sakitnya sampai gusinya agak bengkak. Lalu pada waktu sakit itu saya kemudian ingat, oh saya mengenal ada 2 dokter gigi yang ada di jemaat tempat saya melayani. Saya kenal mereka dengan baik. Saya tahu mereka. Tapi kan tidak cukup untuk dengan saya tahu, saya kenal, lalu saya sembuh. Kan enggak. Saya harus ada aspek yang kedua, yaitu saya setuju bahwa yang saya kenal, dokter gigi itu memang mampu untuk bisa mengobati gigi saya. Ya, ini 2 aspek kan. Saya tahu, saya kenal, saya setuju mereka bisa mengobati dan menyembuhkan gigi saya yang sakit. Tapi apakah dengan 2 aspek itu saya kemudian disembuhkan? Kan enggak ya. Saya harus ada aspek yang ketiga, yaitu saya memang mau datang mengakui akan kesakitan gigi saya dan menyerahkan pada treatment yang akan dilakukannya. Nah, itu analogi juga untuk kita memiliki iman yang benar, yang menyelamatkan. Bukan hanya saja kita tahu tentang Yesus secara benar, tapi kalau hanya berhenti di sini, iblis pun tahu Yesus itu siapa. Nah, harus disertai dengan hati kita yang memang setuju mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita memang juga perlu untuk memang ada fiducia, yaitu kita mengaku dengan mulut kita, ada tindakan kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, baru kita itu akan disembuhkan atau diselamatkan. Nah, ini iman yang sejati, iman yang tidak nyasar. Kalau kita di dalam 3 aspek itu, kita tidak ada salah satu, itu iman yang nyasar. Tidak ada 2, iman yang nyasar. Ya, jadi meskipun seolah-olah kita beriman, tapi kita kurang daripada 3 aspek itu, tidak ada salah satunya, maka itu iman yang nyasar. Dan iman yang benar di sini, yang juga diakui secara publik, itu juga bersangkut paut dengan bukan hanya secara mulut kita mengakui Yesus, tetapi secara kehidupan yang diubahkan. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemimpin hidup kita, maka memang kita menyerahkan untuk hidup kita ini diubahkan oleh Yesus dan kita memang pakai untuk kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, jikalau iman bisa dicek pakai Google Maps, kamu nyasar nggak? Google Maps-nya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini yang kita bahas yang mendasari adalah Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini menjadi seperti Google Maps yang akan kita bisa introspeksi diri. Apakah kita memiliki iman yang nyasar atau iman yang memang benar? Dan iman yang benar terdiri dari 3 aspek. Notitia, knowledge, assensus, hati yang menyetujui, dan fiducia. Kita ada satu will, tindakan yang memang menyerahkan diri. Dan itu kebenaran berdasarkan Roma 10, 9, dan 10. Apakah
Anda memiliki iman yang nyasar atau iman yang memang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian Pak Febi. Baik. Terima kasih Pak Paulus buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan buat kita semua ya Pak. Ini menarik Pak, karena pada dasarnya kan setiap kita tuh punya kecenderungan yang berbeda dengan itu, tapi bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus yang mengubah. Nah Pak, apakah bisa, mungkin Pak Paulus bisa menyampaikan atau memberikan sebuah contoh tentang seorang ini bisa, atau dalam konteks pelayanan pendeta atau dalam Alkitab, atau yang Bapak ketahui tentang seorang beriman yang dalam hati seperti yang tadi disampaikan Pak? Oh oke. Ya, jadi beriman itu ada beriman yang benar, salah satu unsur yang penting adalah berasal dari hati, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa iman kita itu berasal dari hati? Karena hati nggak bisa dilihat kan. Seperti misalnya Kisah Rasul pasal 8 tadi yang saya sebutkan. Simon, seorang penyihir, mengaku bertobat. Dia bilang percaya kepada Yesus. Bahkan dibaptiskan. Tetapi ternyata Rasul Tuhan yang karena pimpinan Roh Kudus bisa tahu ini hatinya nggak benar. Dia imannya tidak berasal dari hati. Ya, jadi bisa langsung dituding, diberitahu. Tetapi untuk kita saat ini, untuk mengintrospeksi diri kita, apakah iman kita memang berasal dari hati atau tidak? Itu gimana? Karena tidak kelihatan kan. Nah, ini saya melihatnya ya dari pengalaman mempelajari firman dan apa yang saya gumuli di dalam kebenaran firman yang saya hidupi. Saya percaya bahwa kalau kita memiliki iman yang berasal dari hati, itu pasti kita ada kerinduan. Ya, hati kita ini ada kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah mengasihi kita dan kita kasihi. Pasti ada kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya kalau sampai kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita belas nggak suka untuk membaca firman-Nya, kita bersekutu dalam doa dengannya, ya kita harus tanda tanya ini ya, seperti orang yang berpacaran, mengaku mencintai, hatinya itu jatuh cinta, tapi males ketemu. Nah, kan aneh ini ya. Nah, jadi kalau kita betul-betul memiliki iman dari dalam hati, ada kerinduan untuk bersekutu dengannya. Juga ada kerinduan berikutnya, yaitu untuk menyenangkannya. Ya, dengan mentaati, dengan hidup bagi dia, menjauhi dosa. Itu pasti ada nih ya. Sedikit banyak mulai timbul hati yang demikian ya, dan kemudian kalau iman itu dari hati, ini bisa juga dilihat dari kalau mengalami kesulitan hidup, mengalami tantangan, kita ini tetap untuk tidak undur dan di dalam mengikut Tuhan itu tetap ya. Nah, itu baru dari dalam hati ya. Kalau tidak dari dalam hati ya ada kesulitan sedikit kita ini sudah undur. Ya, jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai contoh atau bukti apakah iman kita berasal dari hati. Adakah kerinduan bersekutu dengan Tuhan Yesus yang kita kasihi, yang telah mengasihi kita dulu? Apakah ada kita juga kerinduan untuk menyenangkannya, mentaati, menjauhi dosa yang mendukakan hatinya, dan yang juga kita itu tidak undur saat ada kesulitan. Ya, itu beberapa contohnya demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi karena betul ya hati nggak kelihatan, tapi dalam kerinduan untuk taat itu sesuatu yang sampai pada akhirnya kita menyadari kalau bukan karena hati yang rindu kepada Tuhan ya nggak bisa begitu. Nah, tapi melanjutkan bagian ini Pak, kalau misalnya ada orang yang mengklaim bahwa dirinya punya, atau bagaimana sih Pak kalau kita mengkoreksi diri sendiri, misalnya saya punya iman yang benar tapi rasanya nggak bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Nah, apakah bahkan juga dalam
konteks yang lebih luas, saya itu akan diselamatkan atau tidak, Pak? Oke. Ya, ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan oleh banyak orang ya. Saya juga belum lama ini mendapatkan pertanyaan itu. Jadi kalau kita mencoba untuk mencek iman kita sesuai dengan Google Maps, yaitu firman Tuhan, nyasar atau enggak. Lalu kita merasa 3 aspek itu sudah ada, yaitu kita mengenal Yesus dengan benar sebagai Tuhan, mati dan bangkit. Lalu kita juga hati kita itu memang mau beriman kepada Tuhan ya, dengan ada kerinduan bersekutu, lalu kita sudah akui di depan publik. Nah, cuma di dalam hal pengakuan ini ada tantangan nih, yaitu kita sakit hati dan tidak bisa mengampuni oleh seseorang. Nah, ini menjadi suatu hal yang memang patut untuk kita itu gumuli dengan serius, karena saya bukakan satu ayat ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-20. Di sana dikatakan begini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ya ini orang percaya ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oh, ini keras ini ya, kata-kata ini. Nah, jadi kalau ada seorang yang memang merasa imannya ini sudah aspek-aspeknya 3 hal itu masuk, tapi tidak bisa mengampuni, nah ini memang harus introspeksi nih. Apakah pengakuan di mulut dan hati itu benar-benar ini ya? Karena ada ayat yang mengatakan, kalau kita mengatakan mengasihi Allah, tapi kita membenci saudara kita, kita ini pendusta. Nah, jadi saya melihatnya begini nih. Tantangan untuk bisa sakit hati terhadap seseorang, sulit mengampuni, itu kan tantangan baik jemaat maupun pelayan Tuhan, pengurus, majelis, bahkan pendeta kan. Nah, saya melihatnya begini. Kalau kita itu memang di dalam sulit mengampuni, lalu kita merasa ya memang nggak apa-apa karena menyakitinya sudah terlalu berat sehingga memang patut untuk kita itu sakit hati, bahkan kalau perlu membalas karena enak saja saya mengampuni begitu. Nah, kalau kita itu berpikir demikian, bahkan kita tidak merasa bersalah, ini memang question mark ya, apakah iman kita itu benar? Mungkin sekali iman kita nyasar. Tetapi kalau kita di dalam pergumulan, jatuh bangun untuk mengampuni dan masih sulit, tetapi kita tuh bergumul. Kita tahu, Tuhan, Engkau sudah mengampuniku dengan luar biasa. Aku seharusnya dengan kekuatan kasih-Mu, aku mengampuni orang ini. Belajar untuk mendoakan. Tetapi masih pada waktu ketemu, wah jengkelnya itu muncul lagi begitu ya. Tapi waktu doa mungkin bisanya. Kalau kita itu ada pergumulan itu, nah ini berbeda ya. Ini adalah anak Tuhan yang punya iman yang sejati, yang memang sedang bergumul dengan bagaimana untuk bisa menyatakan imannya itu di dalam tindakan untuk mengampuni. Ya, jadi kita memang bisa introspeksi diri. Sejauh mana kita ada di level yang mana. Ya demikian Pak Febi yang bisa saya jawab. Baik. Terima kasih Pak Paulus. Jadi, nah mungkin jadi penutup kita Pak. Jadi kalau misalnya dalam konteks seorang Kristen yang ini pergumulannya bisa berbeda-beda dan rasa itu dalam tanda kutip pada orang, aduh sangat dahsyat saya rasakan sakit hati kepada orang dan apakah juga dalam konteks pelayanan pendeta Paulus misalnya di jemaat ada yang atau di konteks seorang Kristen pada umumnya ini bagaimana gereja atau orang-orang yang di sekitarnya Pak jemaat pada umumnya yang bisa menolong dalam kaitan itu bagaimana apakah karena kalau dinasihati ya firman Tuhan tuh bilang begini tapi kan mungkin sedang bertentangan dengan antara logika kepada firman dengan isi hatinya Pak. Ya.
Jadi ini memang satu hal yang patut diingatkan terus ya. Saya sebagai pendeta juga seringkali mengingatkan melalui mimbar kepada jemaat yang saya layani, yaitu bagaimana kasih Allah di dalam Kristus bagi kita itu luar biasa tanpa syarat ya. Yesus mati kemarin Jumat Agung ini mengingatkan kita, Yesus mati di salib bagi kita ketika kita masih berdosa, masih jadi musuhnya Allah. Jadi ini tanpa syarat, bukan kalau kita itu baik, Tuhan mati bagi kita, Tuhan mengasihi kita, enggak. Tetapi itu sudah dinyatakan dengan luar biasa. Nah, kalau kita itu mengalami benar-benar, masa sih kita ini enggak bisa untuk belajar untuk menerapkannya? Ya, itu kebenaran ini harus diingatkan berulang-ulang ya, baik melalui mimbar maupun juga di dalam persekutuan-persekutuan. Tapi yang berikutnya juga adalah melalui kehidupan bergereja sebenarnya dengan rekan seiman, apalagi kita punya kelompok kecil, nah kita bisa saling mendoakan, bisa terbuka untuk ya mendoakan supaya kita itu bisa kuat untuk melakukan firman, dalam hal ini juga mengampuni orang yang bersalah pada kita. Itu bisa saling untuk menguatkan. Ya, jadi seperti yang Rasul Paulus juga lakukan ya, di dalam Filipi dia juga mengingatkan dua tokoh gereja yang bernama Euodia dan Sintike yang berselisih, diingatkan oleh Rasul Paulus, dan dia meminta juga saudara seimannya untuk bisa menengahi supaya mereka juga bisa berbaikan, saling mengampuni begitu. Nah, jadi dalam konteks gereja, kebenaran Injil harus ditekankan terus-menerus, lalu kelompok-kelompok kecil persekutuan bisa saling mendukung, saling mengingatkan. Itu yang bisa akan menolong kita untuk menerapkan sehingga iman kita, iman yang benar itu makin diteguhkan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Nah, itu kerinduan kita bersama ya, bertumbuh dalam Tuhan, mengenal Yesus yang sejati, dan juga dalam praktek kehidupan kita. Baik, terima kasih Pak Paulus malam hari ini sudah membagikan berkat buat kita semua. Kalau ada closing statement, dan nanti sekaligus setelahnya menolong kita menutup dalam doa, Pak. Ya, jangan lupa untuk kita bisa sesering mungkin, bahkan tiap hari mencek iman kita, apakah iman kita nyasar atau sejati. Dan ingatlah selalu akan apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, sehingga kebenaran itu bisa memotivasi, menguatkan kita, memberi perspektif yang benar di dalam kita menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Injil Kristus. Bagi kita yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki iman yang benar, biarlah kebenaran ini boleh kita gumuli dan kita memohon kepada Tuhan supaya kita pun juga bisa berbagian di dalam keselamatan di dalam Kristus melalui iman kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kesempatan kali ini kami boleh diingatkan akan 3 aspek iman yang benar, yaitu berhubungan dengan pemahaman kami, pengenalan kami akan Kristus, dan juga berhubungan dengan iman kami berdasarkan hati kami, di dalam mana kami memiliki kerinduan untuk bersekutu menyenangkan-Mu ya Tuhan, dan juga aspek di dalam kami boleh mengakuinya, sehingga orang lain bisa melihat, bisa menyaksikan perubahan hidup kami, nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, bahkan kami yang mungkin belum sungguh-sungguh memiliki iman yang benar, Tuhan yang boleh pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, anugerah-Mu, kami juga boleh memahami, dan kami juga boleh memiliki iman yang benar di dalam Kristus. Berkati pelayanan Bara Digital Ministry tiap-tiap malam, supaya Tuhan terus pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memohon semua ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pendeta Paulus yang sudah membagikan berkat buat kita semua, dan terima kasih untuk atensi dan kebersamaan rekan-rekan saya Feby dan Pendeta Paulus serta kerabat yang melayani di balik layar. Kami undur diri. Tuhan berkati, sampai jumpa. Terima kasih Pak.